Nah, kita ketemu lagi di kandang saya, di peternakan lovebird saya. Yang ini adalah koleksi-koleksi lovebird saya atau peliharaan lovebird saya yang saya pelihara. Nah, ini tinggal sedikit ya, soalnya saya agak mengurangin kapasitas lovebird-nya. Soalnya mau saya bangun lagi. Jadi saya mau memelihara yang buat prestasi sama yang warna impor itu aja ya, sama kayak biola gitu. Yang hijau sama yang josan, paskun itu sementara saya nggak ada dulu. Yang paling biasa itu pasjo, tapi pasjonya itu buat prestasian, buat lomba. Nah ini yang ya saya cuma segini aja. Nah, ini saya akan membahas sedikit tentang gimana sih kalau lovebird itu waktu angkrem nggak mau diangkremin, tapi habis itu telurnya ditutupin sama susuannya. Terus ada yang telurnya juga dihancurin atau dimakan sama induknya. Itu bagaimana gitu. Nah, kalau yang lovebird yang ditimbun telurnya itu biasanya dia sudah tidak mau atau tidak berisi lagi, tidak ada embrionya, jadi telurnya kosong aja. Makanya induknya dia sudah hafal, kira-kira 20 hari atau 21 hari telurnya itu bakalan dalamnya kayak kuningnya, putihnya tuh bakalan kering. Jadi induknya sudah tahu kalau itu telur yang nggak bakalan jadi atau tidak berembrio. Nah, sama lovebird-nya otomatis ya ditimbun sama dia. Ada yang ditimbun, ada yang biasanya dimakanin sama induknya dari jantan atau betinanya. Nah, yaitu kalau yang biasanya dalam waktu 10 hari atau 14 hari yang telurnya tadi digigitin atau dimakan, itu biasanya kurang asin atau kurang asin. Biasanya dikasih sotong atau batu bata yang direndam air garam, yang airnya kita kasih garam, terus kita rendamkan batu batanya itu selama 1 hari. Nanti kalau sudah 1 hari kita angkat dan tiriskan nanti kayak gorengan. Kita angkat dari rendamannya, langsung kita keringkan sedikit. Habis itu kita masukkan ke kandang lovebird-nya untuk nanti dia ngasin, supaya nanti tidak dilampiaskan pengasinannya tuh ke telurnya atau ke anaknya atau ke glodoknya yang bersifat kayu. Ada tempat pakannya ataupun ya yang sejenisnya kayak gitu. Biasanya kalau dia ngasin, kadang-kadang glodoknya, tempat makannya itu biasanya digigitin. Nah itu kalau yang ciri-cirinya lovebird yang telurnya yang dimakanin sama induknya. Kalau yang ditimbun itu karena dia tidak dibuahi dari awalnya, tidak berembrio, makanya sama induknya yang betina atau jantannya itu ditutup untuk dia mengulangi lagi dibuahi sama si yang pejantannya. Tapi kalau bisa kita ambil, kita bersihkan lagi, kita ulangin, kita mandikan, terus kita jemur, habis itu kita taruh gitu. Ini kalau berikutnya kayak gitu, biasanya itu kita taruh aja posisinya, ruangan kita bagaimana. Nah, ruangan kita misalkan kurang angin atau kurang panas atau kurang gimana, taruh di tempat yang sejuk. Kalau bisa di kisaran suhu berapa ya? Nih saya punya termometer. Di kisaran kalau tempat saya ini 29, di suhunya 29-27. Suhu ruangan di lovebird ini ya. Yang segini 28 29 lah. Ini kalau kondisi sore, kalau siang biasanya sampai 30 31. Jadi saya kasih misalnya dia tidak mau jadi atau tidak ada isinya, tidak ada embrionya, telurnya itu saya pindahkan letaknya. Misalnya dia maunya di tempat tengah, saya pindahkan ke tempat tengah. Yang dekatnya ventilasi. Yang ventilasi saya cuma segini. Yang di depan itu sudah ruangan atau
pintu masuk rumah saya. Nah, itu saya kalau mengakalin ya, telurnya tidak diangkring itu tidak jadi, gitu ya. Terus bagaimana lagi kalau telurnya tuh berkali-kali diangkremin, terus berkali-kali dikawin, tidak mau jadi itu kenapa? Kalau yang orang biasanya kurang paham tuh biasanya, wah ini lobetnya nggak jadi, wah ini lobetnya jelek, jangan gitu, jangan dibuang, jangan dijual dulu, kita rombak dulu, kita rakit dulu, jangan kasih glodok dulu, kita mandikan dulu, dijemur habis itu ya. Kalau habis dimandikan kita taruh. Biasanya tergantung dari cuaca yang pertama. Yang kedua itu biasanya tergantung dari suhunya ruangan atau sirkulasinya udara di ruangan tempat kamu menaruh kandangnya atau menaruh ternakan lobet itu. Nah, dari situ faktornya. Nah, nanti kamu bisa mengakali, misalnya ruangannya kamu kasih tempat terbuka, misalnya di koloni atau di tempat soliter kayak gini, tapi harus bisa diatur dengan siklus udaranya dan siklus panasnya supaya menjaga kehangatan si telurnya nanti biar bisa menetas ya. Kalau misalnya ada di tempat saya taruh di tengah tidak mau jadi, sudah saya 2 kali 3 kali periode pengangkreman dia tidak mau jadi. Terus saya melihat ini karakternya burungnya minta yang hangat. Setelah itu saya mandikan lagi, saya jemur. Setelah jemur saya pindah posisinya ke dekat sini ya, di dekat cahaya masuk atau cahaya hangat yang lebih apa ya, lebih menyinari lah, menyinari kayak matahari. Lebih menyinari, jadi dia kelihatan hangatnya cukup, dinginnya cukup, kelembapannya pun cukup ya. Terus alhasil waktu 3 kali dia gagal, yang pas keempatnya itu berhasil ya, menetas telurnya, menghasilkan 2 anak aja, yang biola green sama biola green. Nah, setelah saya rombak sama saya taruh posisinya kandangnya yang awalnya di tengah, saya pindah ke pinggir dekat ventilasi yang udaranya cukup atau anginnya cukup lah, sama udara panas juga, sama panasnya dari sinar mataharinya tuh bersorot sendiri ya. Itu juga tergantung lokasi kalian atau tempat kalian menaruh ternakan kalian ya, gimana itu terserah, nanti tinggal kalian atur-atur. Kalau misalnya dia tidak mau diangkremin, diangkremin sedikit baru berapa hari ditimbun atau digigit, nah itu tadi gimana kan koloni ya, koloni besar ya, bebas udaranya masuk, panasnya masuk, terserah. Kalau yang menggunakan soliter ya harus kita ngatur udara, ngatur sirkulasi, nggak boleh lembab, nggak boleh terlalu panas di dalamnya, soalnya kan kasihan ke lobetnya juga nanti bisa menghasilkan uap yang dihasilkan dari kotorannya ya. Jadi kalau sudah kotorannya menguap atau lembab, tempatnya sirkulasinya nggak ada, panasnya neutron open dari yang tainya ini, dari kotorannya ini menguap, lalu membuat lobet itu sakit dan tidak mau bertelur, atau cuma bertelur aja tapi tidak jadi apa-apa ya, tidak menghasilkan embrio yang dibuahi. Nah itu ya, kalau saya sih pakai termometer buat mengukur suhu ruangan yang di kandang saya. Saya ada 2, yang satu di tengah, sama yang satunya lagi di pojok dekat jendela itu ya, dekat jendela. Itu buat ngatur yang sirkulasinya masuk ke dalam. Kalau yang di tengah ini yang buat ngatur sirkulasi ruangan saya yang di dalam ruangan lobet ini yang tengah-tengah ya. Kalau indukan yang nggak mau, telurnya nggak mau jadi atau nggak mau mentas, nah itu bagaimana? Nah itu kita rubah lagi karakternya burungnya bagaimana. Dia mau susuannya tuh yang pendek atau yang agak tinggi, terserah susuannya Anda mau pakai apa. Kalau saya pakai klobot jagung atau kulit jagung, itu saya suur-suur, saya keringkan. Kalau yang nggak mau jadi itu biasanya tergantung karakter burung, ada yang mau pendek, ada yang mau tinggi ya, ada yang mau sedang, ada yang mau full juga. Nah itu tergantung karakter si burung ya.
Nanti kalau sudah kalian temukan karakternya, nggak mau jadi, mau pas susuannya terlalu dikit dia nggak mau, susuannya terlalu banyak dia nggak mau, kalian cari solusinya. Sekarang coba yang sedang dulu, yang sedikit. Nanti kalau dia nggak mau lagi, coba yang agak sedang atau yang tinggi. Nanti kalau udah ketemu maunya di mana, selanjutnya kalian coba terus yang itu, terus yang masalah susuan. Terus biasanya tergantung juga dari cuaca atau dari faktor makanan, atau kalian cuma ngasih millet saja, millet putih saja, tidak tanpa jagung, tidak tanpa kangkung atau sayuran hijau, nanti kalian berikan itu. Nah, nanti kalau sudah pemberian jagung, kangkung, dan sayuran hijau itu cukup, langsung itu dia mau jadi, nah berarti solusinya dia kurang dari makanan hijau. Kalau dari millet saja biasanya kurang mau jadi ya, atau telurnya tidak mau menetas. Terus dari suhu, biasanya dari suhu, dari cuaca, misalnya panas atau ke hujan, terus hujan ke panas ya, perubahan iklim cuaca itu juga mempengaruhi telur yang nggak mau menetas. Terus yang pertama dari pejantan atau betinanya, biasanya tidak mau mengisi. Biasanya dari pejantannya jelek, dia nggak mau mengisi, atau betinanya jelek juga tidak mau, telurnya itu tidak mau mengisi embrionya atau inangnya itu ya. Makanya itu dia tidak mau telurnya menetas. Kalian cari indukan baru atau kalian cari pasangan baru. Nah itu. Terus sama kalian pindah lokasi kandang kalian. Kalau yang soliter, kalian pindah yang tadi, misalnya ruangan kalian besar, cari yang panasnya cukup, yang suhu hangatnya cukup, atau suhu dinginnya cukup. Itu juga tergantung dari karakter burungnya. Kalau sudah kalian pindah-pindah itu berhasil, nah berarti besoknya atau selanjutnya kalian atur di situ terus. Nanti kemungkinan selanjutnya bakalan tetap selalu menetas ya. Jangan kalian tunggu aja nanti. Sebenarnya tuh burungnya bagus, sebenarnya burungnya masih bisa bertelur, masih bisa menetas. Terus kalian diamkan saja sampai 5 kali, 6 kali, tetap nggak mau, dan dia tidak mau berusaha, ya nggak akan jadi. Kalian cari karakter satu-satu, kalau sudah ketemu kalian patenkan tempatnya. Kalau tempat saya kayak gini, mudah-mudahan di teman-teman kalian, teman-teman semua ada yang model seperti saya, kandang saya jajar-jajarkan. Kalau saya taruh misalkan sini nggak mau, tengah nggak mau jadi, saya taruh di pinggir tidak mau jadi, saya taruh di bawah tidak mau jadi, saya pindah ke atas. Itu kalau solusinya yang tidak mau jadi, dia mau dikawin bertelur tapi tapi telurnya tidak mau ada yang menetas. Nah itu ya cara yang indukan tidak mau menetas ya. Kalian pindahkan saja, atau kalian rombak dari susuannya, kalian ulangi lagi, atau dengan mencari burung baru atau indukan baru, pejantan atau betinanya ya, begitu ya. Apalagi ya, masih banyak sih sebenarnya. Nanti saya kasih di video-video selanjutnya lah pengertian tentang bagaimana sih indukan biar angkremnya bagus, terus bagaimana sih biar indukan anak-anaknya nanti tuh waktu diloloh sama induknya dari usia 0 sampai dia cukup dewasa atau cukup bisa makan sendiri, nanti saya berikan penjelasan di video saya selanjutnya. Kalau yang ini ya kita cukup mengenal aja bagaimana kok telurnya sering ditutup atau tidak mau diangkremin dan ditimbun, terus kok telurnya itu banyak yang digigitin setelah usia beberapa hari, 10 hari, 14 hari, hilang-hilang terus sama bagaimana telur-telurnya itu tidak mau menetasnya. Ya di video saya terangkan yang itu ya, yang 3 intinya itu aja ya, atau berapa inti lah tadi saya juga lupa. Penting saya juga menerangkannya sesuai pengalaman saya sendiri. Saya juga sudah cukup lama sih melihara lovebird, jadi saya juga tahu karakternya. Yang terutama yang paling penting adalah kalian kalau memelihara lovebird atau burung yang lain, karena harus tahu karakter masing-masing burungnya. Kalau nggak tahu ya nggak bakalan jadi. Oke guys, sekian dulu ya dari saya. Terus jangan lupa tetap tonton video saya sampai selesai. Semoga video saya bermanfaat. Terus jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya video saya terus berkembang dan selalu maju, memberitahu tentang ya lovebird atau burung-burung lain, tentang
bagaimana biar burung Anda semakin bagus. Oke. Saya juga masih banyak kekurangan, saya juga baru masih perlu banyak wawasan dan banyak belajar juga ya. Nanti kita sharing, kalian boleh komen atau kalian boleh inbox saya atau email saya biar kita bisa saling tukar pikiran atau belajar bersama. Oke. Ya, sekian dulu. Dadah.